Tapi bila mana ada anak pendeta jadi kiai, sementara anak kiai jadi pendeta, yang salah. Hingga sampai anaknya berbeda dengan orang tuanya. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi wa maqaluhu. Jangan kau temani orang yang tak membuatmu bersemangat dan ucapannya tak membimbingmu ke jalan Allah. Seorang salik atau murid tak dianjurkan atau dilarang berteman, berkawan, bersahabat dengan orang yang semacam itu, meskipun orang tersebut ahli ibadah atau ahli zuhud, rajin tahajud, rajin baca Al-Quran, rajin berjamaah sholat di masjid, rajin puasa sunnah, rajin wirid, rajin zikir, tapi orang tersebut tak membuatmu semangat untuk berbuat baik, tak semangat dalam hal ibadah, dan ucapannya tak pernah membimbingmu ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para salik atau murid tak disarankan untuk berteman, untuk berkawan, dan untuk bersahabat dengan orang tersebut, karena dianggap tak ada gunanya. Sebaliknya, para salik atau para murid disarankan untuk berteman, untuk berkawan, bersahabat dengan orang yang membuatmu bersemangat dan ucapannya membimbing pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, orang yang himmah, yang tekadnya tinggi, yang selalu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari makhluk, atau dalam setiap kebutuhannya tak bertumpu pada sesuatu pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam setiap hal selalu bertawakal hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selainnya, sehingga di matanya seluruh manusia tak berarti apa-apa, tak bisa mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Bahkan ia menganggap dirinya sendiri rendah, tak berguna, tak berarti apa-apa, tak mampu berbuat sesuatu, dan tak bisa menentukan nasibnya sendiri. Dalam setiap amalnya, dirinya tetap berjalan pada jalur syariat, tanpa melebih-lebihkannya ataupun menguranginya. Jadi dalam setiap amalnya, semua diniatkan hanya untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk agar dirinya kebal, bukan untuk agar dirinya berkuasa, bukan untuk agar dirinya bisa menerawang masa depan, bukan agar untuk dirinya menjadi sakti, tapi hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amal ibadahnya tak pernah keluar dan bertentangan dengan syariat agama. Makanya ketika berpuasa, dirinya akan berpuasa sebagaimana yang disyariatkan oleh agama. Enggak makan mulai terbit fajar hingga masuk waktu maghrib. Jadi ketika waktu maghrib, kemudian dirinya berbuka. Jadi enggak lebih dan enggak kurang. Dan begitu pula halnya ketika puasa sunnah. Bila ada tamu, dirinya akan membatalkannya demi menghormati tamunya. Karena puasanya itu hukumnya adalah sunnah, sementara menghormati tamu itu hukumnya wajib. Jadi sekali lagi dirinya
dalam beramal selalu ada pada koridor yang disyariatkan oleh agama, karena dirinya sadar bahwa segala kelebihan, segala kehebatan, bahkan kesaktian itu semua adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Dia akan merasa rugi bila segala amal hanya ditujukan atau diniatkan untuk yang lain, bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Inilah orang-orang yang arif, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para salik, para murid, berteman, berkawan, bersahabat, berkumpullah dengan orang-orang seperti itu. Walaupun kelihatannya ibadahnya sedikit dan amal sunnahnya tak banyak, tapi yang jelas amal ibadahnya begitu berkualitas dan benar-benar berasal dari lubuk hati yang terdalam dan penuh dengan keikhlasan. Dan berteman dengan orang seperti itulah yang akan banyak mendatangkan manfaat, baik dari segi agama maupun dunia. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam berteman, karena manusia mempunyai kecenderungan untuk mengikuti tabiat orang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bila mana orang tuanya Nasrani, orang tuanya Majusi ataupun Yahudi, maka kebanyakan anaknya akan menjadi Nasrani atau akan menjadi Majusi ataupun akan menjadi Yahudi. Begitu pula sebaliknya, bila mana orang tuanya Muslim, maka kebanyakan anaknya juga menjadi Muslim. Bila mana orang tuanya pendeta atau rahib, maka kebanyakan anaknya juga jadi pendeta atau rahib. Bila mana orang tuanya kiai, biasanya kebanyakan anaknya juga jadi kiai. Tapi bila mana ada anak pendeta jadi kiai, sementara anak kiai jadi pendeta, mungkin kita akan bertanya, apanya yang salah? Hingga sampai anaknya berbeda dengan orang tuanya. Maka dari sini kita akan sedikit merenung bahwa fa'abawahu bisa kita artikan dengan milieu atau lingkungan yang melingkupi. Dan lingkungan yang melingkupi ini ada dua macam. Jadi ada lingkungan mikro dan juga ada lingkungan makro. Lingkungan mikro atau lingkungan kecil bisa kita ambil contoh, yaitu lingkungan keluarga. Bila mana seorang anak dalam pergaulannya lebih banyak dengan keluarganya, lingkungan yang kecil, maka bisa jadi kemungkinan terbesar akan mengikuti karakter dan perilaku orang tuanya. Itu kalau seseorang itu dalam pergaulannya itu lebih banyak pada lingkungan keluarganya, maka kemungkinan terbesar akan mengikuti perilaku orang tuanya. Kemudian lingkungan makro atau milieu makro, yaitu lingkungan sekitar, lebih besar dari keluarga kita. Dari sinilah maka akan timbul sebuah masalah. Bisa jadi dirinya terlahir dalam keluarga kiai, tapi dirinya jarang bergaul dengan keluarganya. Kemudian dia bergaul dengan lingkungan sekitar yang kebanyakan pendeta.
kemudian dirinya merasa nyaman bersama mereka, maka bisa jadi dirinya akan mengikuti lingkungannya. Begitu pula sebaliknya, anaknya pendeta, tapi seringkali bergaul dengan lingkungan kiai, lingkungan sekitar. Kemudian dia merasa nyaman bersama mereka, ini tak menutup kemungkinan dia pun akan jadi kiai. Jadi kalau misalnya ada anak pendeta jadi kiai, kemudian anak kiai jadi pendeta, ya jangan kita salahkan keluarganya, kita lihat lingkungan yang melingkupi dirinya. Di lingkungan manakah dia paling banyak bergaul? Jadi lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kecenderungan seseorang. Baik dalam sebuah suku, dalam sebuah negara, pasti mempunyai karakter dan bahasa yang berbeda. Orang Madura dan orang Jawa punya karakter dan juga bahasa berbeda. Orang Indonesia dengan orang Arab, dengan orang Amerika juga punya karakter dan bahasa yang berbeda. Dan bila ada orang Indonesia lahir dan besar di negara Arab, maka dia akan fasih bahasa Arab. Orang Arab lahir di Indonesia, maka dia akan fasih bahasa Indonesia. Malah kadang-kadang dia nggak bisa bahasa Arab. Jadi sekali lagi, ternyata lingkungan dalam pergaulan akan menentukan kecenderungan karakter seseorang. Oleh karena itu, pandai-pandailah dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan. Karena ternyata lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Oleh karena itu, marilah dari diri sendiri, lewat perkumpulan kita, Zikir Community Al-Mujahadah, Pondok Pesantren Al-Hambali Kebon Dalem, DCM PPHK ini, marilah kita rawat bersama perkumpulan kita ini. Marilah kita jadikan sebuah komunitas, sebuah perkumpulan yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang selalu berjalan pada koridor syariat agama.